Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada hari ini kita bertemu di pembelajaran matematika kelas 8 SMP. Untuk materi awal ini yaitu mengenai pola bilangan. Tentunya siswa sekalian sebelumnya sudah mempelajari mengenai pola bilangan yang sudah Ustadz jelaskan pada pekan sebelumnya. Baik dari itu jenis-jenis bilangan seperti pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga, pola bilangan Fibonacci, pola bilangan aritmatika, geometri, dan lain-lain. Selanjutnya, pada pekan lalu, saya juga sudah menyampaikan dan menjelaskan mengenai barisan dan unsur-unsur dari barisan. Adapun unsur-unsur dari barisan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pertama adalah suku. Suku sendiri adalah tiap bilangan yang menyusun barisan bilangan. Jadi suku itu adalah tiap bilangan yang menyusun barisan bilangan. Suku pertama atau U1, suku kedua U2, dan seterusnya. Untuk suku pertama atau U1 biasa disimbolkan juga dengan A. Jadi U1 atau suku pertama biasa juga disimbolkan dengan A. Selanjutnya ada unsur berikut pada barisan, yaitu beda. Beda sendiri adalah selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi selisih antara suku yang satu dengan yang lainnya itu yang disebut dengan beda. Bisa siswa sekalian lihat di LKS-nya pada halaman 9. Di situ ada penjelasan dan contoh-contohnya. Termasuk video pembelajaran yang sudah Ustadz berikan sebelumnya juga sudah menjelaskan mengenai apa itu suku dan beda. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang menentukan pola barisan bilangan. Menentukan pola barisan bilangan sendiri bisa siswa-siswa sekalian lihat di LKS-nya masing-masing pada halaman 10. Silakan dicek di LKS masing-masing pada halaman 10. Di situ ada pembahasan mengenai penentuan pola barisan bilangan. Sebelum Ustadz lanjut menjelaskan, jadi Ustadz ingatkan supaya siswa-siswa sekalian mencatat hal-hal yang penting dari yang Ustadz sampaikan pada video pembelajaran ini. Karena tidak semua materi yang ada di LKS-mu itu Ustadz jelaskan di video ini. Jadi di video ini banyak hal-hal yang tidak ada di LKS-mu yang Ustadz jelaskan, baik rumus maupun contoh-contohnya. Jadi saya sarankan untuk contoh maupun rumus-rumus yang saya jelaskan pada video pembelajaran ini agar dicatat oleh siswa sekalian. Karena banyak dari yang Ustadz sampaikan itu tidak ada di LKS yang kalian miliki. Oke. Pertama, dalam menentukan pola barisan bilangan, biasa kita terkait dengan aturan dia ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi ada pola barisan bilangan yang polanya itu memiliki aturan dia ditambah atau dia dikurang dengan bilangan yang sama. Contohnya misalnya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ini contoh pola bilangan genap. Jadi pola bilangan yang ini
2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, itu ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu ditambah 2. Jadi contoh ini, dia memiliki aturan ditambah dengan bilangan yang sama, yaitu ditambah dengan 2. Jadi makanya dia jadi 2, di sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya akan ditambah dengan 2 terus. Contoh berikut. 17, 13, 9, 5, 1, negatif 3, dan seterusnya. Kira-kira ini polanya apa? Ini polanya, aturannya adalah untuk pola barisan bilangan yang ini, dia aturannya sama, dikurangi bilangan yang sama. Kalau yang ini tadi ditambah bilangan yang sama, yang ini dikurangi bilangan yang sama, yaitu dikurang 4. 17 kurang 4, 13. Jadi pola ini ditambah dan dikurang dengan bilangan yang sama. Untuk yang ini ditambah 2, sehingga bisa kita simpulkan bahwa beda dari pola bilangan yang ini adalah memiliki beda 2. 2 dan 4 bedanya 2. 4 dan 6 bedanya 2, dan seterusnya. Untuk yang ini, kita bisa simpulkan bahwa pola bilangan ini memiliki beda, yaitu negatif 4. Karena di sini dikurang 4. Jadi 17 dan 13 bedanya negatif 4. Ini bedanya negatif 4. Negatif 4. Seperti itu. Yang kedua, dalam menentukan pola barisan bilangan, yang kedua, barisan dengan aturan dikalikan atau dibagi bilangan yang sama. Jadi dia dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau yang sebelumnya ditambah atau dikurang, yang ini dikali atau dibagi. Contohnya misalnya 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ini ada pola barisan bilangan yang ini. Kira-kira aturannya apa? Ya, aturannya untuk pola barisan ini yaitu dikali bilangan yang sama. Dikali dengan 2. 2 dikali 2, 4. Dikali 2, 8. Dikali 2, 16. Dikali 2, 32, dan seterusnya. Akan dikali bilangan yang sama, yaitu dikali 2. Sedangkan yang ini 81, 27, 3, 9, 3, dan 1. Dan seterusnya. Dia memiliki aturan dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi 3. Jadi kalau yang ini dikali, yang ini dibagi. Seperti itu. Jadi sudah ditambah atau dikurang, dikali atau dibagi. Untuk pola barisan bilangan ini, pada contoh yang kedua ini dia tidak memiliki beda, tapi memiliki rasio. Kenapa dia tidak memiliki beda? Karena setiap suku yang satu dengan yang lainnya memiliki selisih yang tidak sama. 2 dan 4 selisihnya 2. 4 dan 8 selisihnya 4. 8 dan 16 selisihnya 8. Jadi karena selisih-selisihnya selalu beda, maka dia bukan namanya dikatakan beda, tapi namanya rasio. Nanti akan kita pelajari selanjutnya apa itu rasio. Sama dengan yang ini. Ini tidak memiliki beda. Karena selisih antar sukunya itu berlainan. Tapi dia memiliki yang namanya rasio. Nanti akan kita pelajari. Selanjutnya, yang ketiga, ada barisan bilangan yang mempunyai beda tetap setelah 2 tingkat.
Mungkin siswa-siswa sekalian bingung, maksudnya beda tetap setelah 2 tingkat. Coba siswa sekalian lihat di LKS masing-masing. Silakan dibuka di LKS masing-masing di halaman 11 bagian atas. Di situ ada contoh barisan bilangan yang mempunyai beda tetap setelah 2 tingkat. Untuk Ustadz sendiri, ini contohnya ada pola barisan bilangan 1, 2, 5, 10, 17, 26. Ini ada pola barisan bilangan. Kalau kita lihat bedanya, ini dia 1, 2, 5, 10, 17, 26 ini bedanya 1 ke 2 ditambah 1, 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 10 ditambah 5, 10 ke 17 ditambah 7, dan seterusnya. Ini memiliki beda-beda yang lain, berlainan. Ini selisihnya 1. Ini 2 dan 5, 3. 5 dan 10, 5. Jadi ini tingkatan pertamanya. Ini beda pada tingkatan pertama. Kalau kita lihat beda pada tingkatan kedua, sama semua. 1 dan 3 bedanya 2. 3 dan 5 bedanya 2. 5, 7 bedanya 2. 7, 9 bedanya 2. Inilah yang dimaksud dengan barisan bilangan yang mempunyai beda tetap setelah 2 tingkat. Maksudnya ini tingkatan pertama beda pada tingkatan pertama, dan ini beda pada tingkatan kedua. Jadi di tingkatan pertama bedanya masih berlainan, tapi setelah di tingkatan kedua turun 2, ini semua bedanya sama. Ini sama 2, 2 dan seterusnya. Jadi bisa dipahami ya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian lihat di LKS kalian pada halaman 10 dan halaman 11. Bisa dilihat di situ. Di situ ada penjelasan-penjelasan yang juga bisa membantu. Untuk barisan bilangan, jadi kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu mengenai barisan bilangan. Barisan bilangan yang pertama akan kita pelajari adalah barisan aritmetika. Jadi barisan yang pertama kita pelajari yaitu barisan aritmetika. Jadi sebelum mempelajari barisan aritmetika, pertama kita akan menghitung yang namanya beda. Karena pada barisan aritmetika itu memiliki beda yang sama. Jadi pada barisan aritmetika dia memiliki beda-beda yang sama. Bedanya selalu sama. Jadi beda didapat dengan cara pengurangan antara UN dikurangi UN kurang 1. Jadi kalau U-nya di sini U3, maka dikurangi U2. Kalau di sini U2, maka dikurangi U1. Itu untuk mencari beda. Sebelumnya Ustadz sudah menjelaskan di video yang sebelumnya, itu cara menghitung beda. Jadi ini tinggal Ustadz sampaikan kembali. Kalau masih belum paham, silakan dicek di video-video yang sebelumnya. Ini ada pola barisan A. A ini maksudnya suku pertama ya. Ketika dia jadi suku kedua, pasti A sudah ditambah dengan bedanya, maka itu didapat suku kedua. Suku ketiga, A ditambah 2 dikali beda. Suku keempat, A ditambah 3 kali beda, dan seterusnya. Ini pola untuk mencari suku ke N. Suku ke N ini maksudnya suku ke berapa. Jadi dia kalau suku ke, misalnya di sini suku ke 20,
maka A ditambah 20 kurang 1 dikali beda. Itulah suku ke-20. Kalau suku ke-100 kita mau cari, A ditambah 100 kurang 1 dikali beda. Dan seterusnya. Ya, akan kita bahas selanjutnya. Untuk yang ini, kita kembali dulu ke menghitung beda. Contoh menghitung beda. Di sini ada barisan aritmetika berupa barisan bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. Dan seterusnya. Jadi ini 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kita akan hitung bedanya. Jadi kita cari pertama A atau U1 atau suku pertama. A atau U1 atau suku pertama. Ini kan suku pertama. Ini suku pertama atau biasa disebut dengan A atau disimbolkan dengan U1. Suku pertama itu 2. Suku kedua, ini suku kedua. U2 atau suku kedua 4. U3 atau suku ketiga 6. U4 atau suku keempat itu 8. Sedangkan U5 atau suku ke-10 U5 atau suku kelima 10. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Seperti itu. Sekarang kita akan mencari bedanya. Nah, bedanya kita gunakan pakai rumus yang ini. Beda sama dengan UN kurang 1. Maksudnya apa? Beda ini didapat misalnya kita kurang U2 kurang U1 atau U3 kurang U2. U4 kurang U3 atau U5 kurang U4. Ini dia. Ini contoh U2 kurang U1. U2 kurang U1 atau 4 kurang 1, hasilnya pasti 2. U3 kurang U2 atau 6 kurang 4, didapat juga bedanya sama 2. Sekarang U4 kurang U3. Ini dia U4 kurang U3, hasilnya sama 2. Jadi bedanya 2. Untuk yang ini bedanya 2. Antara suku yang satu dengan yang lainnya memiliki beda atau selisih 2. Itulah beda. Bisa dipaham ya? Cara mencari beda atau selisih. 8 dan 10 bedanya 2. Nanti 10 dan selanjutnya itu harus bedanya juga 2. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia. Kita akan menentukan suku ke N. Kita akan menentukan suku ke N. Jadi, untuk menentukan suku ke N, ini rumus yang kita gunakan. Bagaimana cara mendapatkan suku ke N? Ini suku ke N maksudnya suku ke berapa. Kalau kita mau cari N-nya yang 100, berarti suku ke 100. Kalau N-nya misalnya 1000, berarti suku ke 1000. Jadi suku ke N ini maksudnya suku ke berapa. N-nya bisa diganti 5, 10, 15, 20, 100, 1000, dan seterusnya. Itu maksudnya menentukan suku ke N. Yaitu dengan rumus UN sama dengan A. A ini apa tadi A? A ini suku pertama. A ditambah N kurang 1 dikali beda. Itu rumus suku ke N atau suku ke berapa. Ini UN maksudnya suku yang akan kita cari. UN ini maksudnya suku yang akan kita cari. Jadi N-nya ini kalau kita ganti 10, maka yang kita cari berarti U10 atau suku ke 10.
Kalau N-nya kita ganti 20, berarti ini jadi U20. Artinya yang dicari adalah suku ke 20 dan seterusnya. Jadi ini ya, A itu adalah suku pertama. Sudah kita pelajari. A itu suku pertama. B adalah beda atau selisih. UN ini maksudnya itu suku ke N. UN misalnya U10, U10 berarti suku ke 10. U20 berarti suku ke 20. U30 berarti suku ke 30. Itu maksudnya. N itu banyak suku. Ini N yang ini itu banyak suku. Jadi kalau ini U10, N di sini juga harus 10. Kalau ini U20, N ini diganti 20. U30, N yang ini ganti 30. Paham ya? Ya, akan Ustadz berikan contoh. Kita contoh latihan soal. Contoh pertama, tentukan suku ke-30 dan suku ke-50 dari barisan bilangan ini. Jadi, siswa sekalian diperintahkan mencari suku ke-30 dan suku ke-50 dari barisan yang ini. Ini kan cuma sampai suku ke berapa? Ini cuma sampai suku ke-5. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ini suku ke-5. Jadi baru 5 suku. Yang dia tanya suku ke-30 dan ke-50. Tentunya kalau kita buat satu-satu itu terlalu lama dan terlalu panjang. Kalau misalnya kita cari suku ke-30, kita tambah satu-satu di sini, pasti akan terlalu panjang dan terlalu lama. Jadi boros energi, boros waktu. Apalagi kita mau cari suku ke-50. Kalau kita mau cari lagi suku ke-50 akan lebih panjang lagi dan lebih lama lagi kalau kita buat satu-satu. Makanya itu kita menggunakan rumus suku ke N. Kenapa kita gunakan rumus suku ke N? Supaya cepat, tepat, dan tidak terlalu lama. Ini tadi rumus suku ke N-nya, yaitu UN sama dengan A atau suku pertama ditambah N kurang 1 dikali beda. N ini apa tadi? N adalah banyak suku. Kalau ini U10 maka N-nya 10. Kalau U5 N-nya 5 dan seterusnya. Oke, untuk soal ini akan coba kita jawab bersama-sama. Jadi Ustadz harap kamu perhatikan. Dan Ustadz ingatkan kembali supaya siswa sekalian itu mencatat contoh-contoh yang Ustadz berikan. Karena Ustadz jamin contoh-contoh ini tidak ada di LKS-mu. Contoh-contoh dan rumus yang Ustadz sampaikan ini itu tidak ada di LKS kalian. Makanya Ustadz harap kamu catat setiap contoh dan rumus yang Ustadz berikan. Jangan sampai kamu tiap mau belajar buka video terus. Kalau kamu catat, lebih mudah kamu kerjakan. Oke, kita coba jawab. Pertama, kita tentukan suku pertama. Suku pertama atau A, atau biasa juga disimbolkan dengan U1. Di sini suku pertamanya yang ini, yaitu angka 2, suku pertama. Kita tentukan dulu A.
atau U1 atau suku pertamanya. Kalau sudah kita tentukan A yang ini, kita tentukan lagi beda. Kita tentukan beda. Cara menentukan beda juga sudah kita bahas dan kita jelaskan. Untuk menentukan beda, sini Ustadz ambil dengan cara U2 dikurang U1. Ini dia. U2 kurang U1. Atau 5 kurang 2. Sama dengan 3. Untuk beda bisa kamu ambil dengan cara yang lain. Misalnya U5 kurang U4. U5 kurang U4 kan didapat bedanya sama juga, pasti 3. Atau U3 kurang U2. U3 kurang U2. 8 kurang 5. Sama juga hasilnya 8 kurang 5. Pasti bedanya sama, 3. Terserah dari siswa sekalian mau ambil beda dengan mengurangi U berapa kurang U ke berapa. Hasilnya akan sama juga bedanya. Kita sudah tentukan tadi suku pertama A, beda. Selanjutnya kita mencari berapa suku ke-30-nya sesuai yang ditanyakan. Berapa sih suku ke-30? Maka kita gunakan rumus yang ini. Suku ke-30 berarti U-nya jadi U berapa? Jadi U30. Ini dia. Jadi U30. Ini U30. Sama dengan A. Sama dengan 2. A-nya kan 2. Ditambah N kurang 1. N-nya berapa? Ini tadi U30. N-nya berarti berapa? Iya, ini N-nya. N-nya ini 30. Berarti 30 N-nya. 30 kurang 1. 30 kurang 1. Ini N-nya. N-nya 30. Karena U30 berarti N-nya 30. Kurang 1. Dikali beda. Ini bedanya 3. Ini bedanya 3. Jadi U30 sama dengan 2 ditambah 30 kurang 1 dikali 3. Sama dengan 2 ditambah 30 kurang 1 berapa? 30 kurang 1 29. Selanjutnya 29 hasil dari ini dikali 3. Ini dia. Dikali 3. Sama dengan 2 ditambah 87. 87 ini berapa? 87 ini maksudnya didapat dari mana? Dari 29 kali 3. 29 kali 3 87. 2 tambah 87 89. Jadi suku ke-30 atau U30-nya adalah 89. Didapat melalui rumus ini dengan tahapan seperti ini. Ini tahapannya. Ustadz sudah usahakan detail ini. Jadi U30 atau suku ke-30 dari barisan yang ini. Barisan yang ini kalau dideret sampai ke 30 akan didapat yang ke-30-nya ini. 89. 89 U30 atau suku ke-30-nya dari barisan yang ini. Selanjutnya kita akan mencoba menjawab ini. Suku ke-50. Suku ke-50 atau kalau di sini kita ganti suku ke-50-nya jadi U50 tentunya. N-nya kita ganti 50. N ini kita ganti 50. N ini kita ganti 50. Jadi U50 sama dengan A atau suku pertama, ini suku pertama, A-nya 2. A-nya 2. Ini kan tadi A. A-nya 2. Suku pertama 2. Tambah N kurang 1. N-nya berapa? Ini N-nya. Ini N-nya. 50 kurang 1. Dikali beda.
dikali beda. Bedanya berapa? 3. Bedanya 3. Jadi rumus suku ke-50 yaitu U50 sama dengan 2 ditambah 50 kurang 1 baru dikali 3. Sama dengan 2, ini 2, tambah 50 kurang 1. Berapa 50 kurang 1? 49. Dikali 3. Kali 3. 2, ini 2, ditambah 49 kali 3, 147. 2 ditambah 147, yaitu 149. Jadi, suku ke-30, suku ke-50 dari barisan bilangan ini adalah 149. Tadi kita sudah dapat, seandainya barisan-barisan bilangan ini, kalau kita deret sampai 30 kali, akan didapat suku ke-30, 89. Tapi kalau pola barisan ini, kita deretkan sampai 50 suku, maka kita akan dapat suku ke-50 itu 149. Jadi rumus ini memudahkan kita untuk mencari suku ke N, supaya tidak terlalu ribet. Jadi kalau ditanya suku yang ini misalnya, ditanya suku ke-1000-nya, suku ke-1000, kira-kira berapa suku ke-1000? Kan tidak mungkin kita deretkan sampai 1000 suku, itu tidak mungkin. Yang ada kita pakai rumus. Rumusnya nanti bagaimana? Kalau suku ke-1000, yaitu U1000 sama dengan A ditambah 1000 kurang 1 kali beda. A ini adalah suku pertama. Jadi kalau yang ini berarti dia rumusnya U1000 sama dengan 2 ditambah 1000 kurangi 1 dikali bedanya 3. Nanti akan kita dapat suku ke-1000 itu berapa. Sangat mudah kan? Nanti bisa kalian ulang-ulang. Bisa kalian cari lagi latihan-latihan untuk kalian ulang-ulang. Jangan lupa dicatat. Jangan hanya ditonton. Habis itu dilupa. Contoh berikut. Untuk contoh berikut, kalau contoh yang sebelumnya kita mencari suku yang keberapa, ya kan, suku ke N. Tadi contoh yang tadi kita sudah mencari suku keberapa atau suku ke N. Sekarang kita mau cari rumus suku ke N-nya. Misal ada barisan yang diberikan, misal ada pola barisan yang diberikan, kita ini mau cari rumus barisan ini apa. Kalau kita tahu rumus barisan itu, kita bisa gampang lagi mencari suku ke N-nya. Kalau masih bingung, kita langsung ke contoh saja supaya tidak terlalu bingung. Nanti kalau masih bingung, Ustadz sarankan kalau masih bingung, silakan videonya ini diulang-ulang pelan-pelan sambil kamu ikut mengerjakan. Jadi kalau kamu masih bingung, silakan video ini kamu ulang-ulang sambil kamu mengerjakan. Insya Allah bisa paham. Kalau masih tidak paham, silakan bertanya kepada keluarga yang mungkin bisa menjelaskan materi ini. Kalau masih sulit juga, silakan Ustadz di WA pribadi. Silakan kamu WA pribadi Ustadz menanyakan bagian manakah yang kamu tidak paham. Insya Allah akan Ustadz coba jelaskan. Atau silakan kamu nanti datang ke sekolah di luar jam pembelajaran untuk tanya ke Ustadz langsung. Jadi bisa langsung Ustadz jelaskan. Oke, kita lanjut. Ini kita akan bahas. Tadi kita menentukan suku ke N. Sekarang kita mencoba menentukan rumus untuk mendapat suku ke N. Kita akan buat rumusnya.
Contoh ini. Ini 2, 5, 8, 11, 14. 2, 5, 8, 11, 14. Kita mau tentukan ini pola ini rumusnya bagaimana ya? Kenapa kita harus mencari rumus dari suku yang ini, dari barisan ini? Karena biar nanti kalau ditanya suku yang lebih besar, kita tinggal pakai rumus itu. Dengan rumus itu kita bisa dapat suku, misalnya suku ke 1000, suku ke 2000, dan seterusnya. Asal rumusnya bisa kita tentukan. Nah, di sini akan kita coba tentukan rumusnya. Rumus dari contoh yang ini, pola ini misalnya. Misalnya pola 2, 5, 8, 11, 14 ini. Dari pola barisan ini kita mau tentukan rumus suku ke N-nya. Ini juga ada yang B. Jadi dua ini akan kita coba tentukan rumus suku ke N-nya. Jadi kembali yang pertama-tama kita tentukan yaitu suku pertama. Di sini suku pertama atau A atau U1. Berapa suku pertama dari pola barisan ini? Ini suku pertama loh. Suku pertama atau A atau U1-nya adalah 2. Ini suku pertama, 2. Kalau yang ini, suku pertamanya, yang ini, 9. Selanjutnya kita mencari beda. Kita cari beda. Beda. Kita cari beda antara suku-suku ini. Beda antara ini ke sini, suku pertama dengan suku kedua dan ketiga, dan seterusnya. Berapa bedanya? Kalau di sini Ustadz mengambil beda dengan cara mengurangi suku kedua dikurangi suku pertama. U2 kurang U1. 5 kurangi 2, 3. Jadi suku pertamanya 2 dan bedanya 3. Kalau kita sudah dapat suku pertama dan beda, A dan B-nya kita sudah dapat. Selanjutnya A dan B ini kita masukkan ke yang ini, rumus suku ke N. Apa tadi rumus suku ke N? Rumus suku ke N tadi, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Ini rumus suku ke N yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Ya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Pertama, A Ustadz ganti dengan A yang ini. Ini kan kita mau tentukan rumusnya. A-nya kan 2. A-nya 2. Jadi A ini Ustadz ganti 2. B-nya yang ini Ustadz ganti dengan B yang seharusnya 3. Ini kan pola barisan ini bedanya 3. Suku pertamanya 2. Suku pertamanya 2. Yang Ustadz tidak ganti yaitu N. N ini Ustadz tidak ganti. N tidak diganti. N tidak diganti. Kenapa N-nya tidak diganti? Karena kita mencari rumus suku ke N. Jadi N-nya ini belum diketahui. Jadi UN sama dengan 2 tambah N kurang 1 kali 3. Itu didapat dari sini. A kita ganti 2, didapat dari ini. B atau beda kita ganti 3, didapat dari yang ini. Jelas ya? Lanjut. UN sama dengan 2 ditambah 3N kurang 3. Dari mana ini 3N kurang 3? 3N kurang 3 ini didapat dari ini. N kali 3. N kali 3 dapatnya 3N. N kali 3 dapatnya 3N.
negatif 1 ini, negatif 1 dikali 3 dapatnya negatif 3. Negatif 1 dikali 3 atau 1 kali 3 dapat 3. Ini juga tetap kurang. Itulah kenapa jadinya yang ini menjadi seperti ini. Itu didapat dari N kali 3 jadi 3N kurang 1 kali 3, 3. Jelas ya? Nah, di sini rumus yang didapat UN sama dengan ini 3N kurang 1. Kenapa didapat kurang 1? Karena ini 2 ini bisa dioperasikan dengan yang ini. 2 ini bisa dioperasikan dengan yang ini. 2 dikurang 3. 2 kurang 3 bisa didapat negatif 1. 2 kurang 3 didapat negatif 1. 3N-nya tetap, makanya didapat UN. UN sama dengan 3N dikurang 1. Atau bisa juga negatif 1 tambah 3N. Ini negatif 1-nya kita taruh di depan. Baru tambah 3N. Negatif 1 ini sama dengan yang ini tadi didapat lewat 2 kurang 3. 2 kurang 3 negatif 1. Tambah 3N. Tambah 3N. Nah, inilah rumus untuk suku yang ini. Bila pola ini. Pola ini, inilah rumus yang didapat. Jadi kalau mau cari suku ke 200 dari pola ini, bagaimana? Tinggal N-nya diganti 200. Nanti kita akan bahas di contoh berikutnya. Ini misal ya. Misal kita coba. Kita mau coba rumus ini. Rumus yang ini benar enggak yang kita dapat? Benar enggak? Pola barisan ini rumusnya. Benar tidak? Kita coba. Kita coba menghitung U2. U2 kan ini 5. Tapi kita mau coba dapat U5 pakai rumus. Ini kan rumus yang kita dapat. U2 berarti N-nya ini kita ganti 2. Ini rumusnya. 3N kurang 1. U2 N-nya 2. Berarti sini N-nya kita ganti 2 juga. N yang ini kita ganti 2. Makanya 3 kali 2. Ini dia. 3 kali 2. Kurangi 1. 3 kali 2 kurang 1. 3 kali 2 6. Kurang 1. 6 kurang 1 5. Benar suku kedua 5? Ya ini dia. Benar. Jadi rumus ini bisa kita pastikan benar. Karena kita sudah coba. Kita sudah coba menghitung U2 pakai rumus ini. Atau rumus ini. Kita coba menghitung U2. Ternyata pas pakai rumus. Hasilnya sama. Sesuai. Ini rumusnya 3N kurang 1. N-nya kan tadi ini U2. U2. Berarti N-nya diganti 2. 3 kali 2 kurangi 1. 6 kurang 1. Dapatnya 5. Jadi kalau masih belum jelas silakan diulang-ulang penjelasannya. Biasa kalau diulang-ulang bisa lebih paham. Kalau kita mengulang-mengulang, kita ulang lagi penjelasan. Kalau di kelas kan sulit mau diulang-ulang terus. Kalau di rumah bisa selama masih ada kuota. Silakan kamu ulang. Kita coba lagi U4. Ini kan U4-nya. Ini U4, U1, U2, U3, U4. U4-nya 11. Tapi kita mau coba membuktikan rumus ini. Kita mau coba buktikan rumus ini dengan mencari U4. Kita coba. U4 kita cari pakai rumus ini untuk membuktikan ini benar atau salah. U4 berarti U4-nya maksudnya ini N-nya kita ganti 4 ya. Kan ini UN, di sini jadi U4. N-nya diganti 4. 3 kali N, berarti 3 kali 4. Karena N-nya diganti 4 ya, N-nya diganti 4. 3N, 3 kali 4. Kurangi 1.
kurang 1. 3 kali 4, 12. Kurangi 1. 12 kurang 1, 11. Benarkah U4-nya 11? Iya, benar. U4-nya sini 11. Terbukti rumus yang kita cari pakai ini ternyata benar untuk pola barisan ini, untuk pola ini. Jadi rumus yang ini hanya berlaku untuk pola barisan ini, tidak berlaku untuk yang di bawahnya. Sekarang kita mencari rumus untuk yang B ini. Kita cari rumus B ini. Untuk yang B ini, suku pertamanya atau A, ini suku pertama ya, atau A, atau U1-nya. A atau U1 itu sama, maksudnya itu suku pertama. Berapa? 9. Suku pertamanya 9. Sudah jelas. Ini suku pertamanya tadi 2. Bedanya bisa didapat dari misalnya U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3, terserah. Kalau di sini Ustadz pakai mencari beda U2 dikurang U1. U2 kurang U1 sini 7 kurang 9 sama dengan negatif 2. Jadi kita sudah dapat suku pertama 9 dan beda negatif 2 untuk pola yang ini. Untuk pola yang ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya sama seperti yang ini tadi. Kita masukkan ke rumus suku ke N-nya. Ini tadi rumus suku ke N. Ini rumus suku ke N. UN tambah A tambah N kurang 1 kali beda. Kita coba. UN sama dengan ini. UN sama dengan A. A-nya berapa yang ini? Yang ini A-nya berapa? 9. Ini dia. A9. Kita ganti 9. Tambah N kurang 1. Tambah N kurang 1. Tambah N kurang 1. N-nya belum kita ganti. N kurang 1. Dikali B. B-nya berapa? B-nya negatif 2. Kita dapat tadi negatif 2 B-nya. Ini B-nya negatif 2 ya. Ini kali negatif 2. Inilah didapat. UN sama dengan 9 ditambah N kurang 1 dikali negatif 2. Setelah kita masukkan ini dan ini ke rumus ini. Didapat ini. Selanjutnya kita proses. UN 9. N kurang 1. N kurang 1 ini kita kali dengan negatif 2. N dikali negatif 2. N dikali negatif 2 sama dengan ini. Negatif 2N. N kali negatif 2 sama dengan negatif 2N. Negatif 1 kali negatif 2 sama dengan positif 2. Negatif 1 dikali negatif 2 positif 2. Jadi dari yang ini dia diproses jadi lebih sederhana. Jadi seperti ini. Selanjutnya ya. Dari ini 9 dan 2 ini bisa kita proses karena dia sejenis. 9 dan 2 ini bisa kita proses. 9 tambah 2. Jadinya 11. Ini positif kali negatif jadinya negatif. Makanya yang ini tadi jadi kurang 2N ini. Positif kali negatif negatif 2N. 9 tambah 2 11. Jadi didapat rumusnya UN sama dengan 11 kurang 2N. Atau negatif 2N-nya kita taruh di depan, 11-nya di belakang. Jadi ini kalau 11 di depan, dia jadi 11 kurang 2N. Tapi kalau negatif 2N-nya di depan, rumusnya jadi UN sama dengan negatif 2N tambah 11. Ini dan ini sama saja hasilnya. Sama saja. Sekarang kita mau buktikan benar tidak rumus yang ini.
Kita mau buktikan benar enggak rumus yang ini. Kita mau buktikan. Kita cari U2. Ini kan U2-nya. Ini U2. Sudah kita tahu sebenarnya 7. Tapi kita mau tes pakai rumus. Kalau sama 7 berarti ini rumus benar. U2. 11 kurang 2N. N-nya di sini kan diganti 2. Ini N-nya 2. Jadi N ini juga diganti 2. 11 dikurang 2 kali 2. Atau sama dengan 11 dikurang 4. 11 dikurang 4, 7. Didapat U2, 7. Sesuai. Berarti rumus yang ini benar. Kita coba mencari U5 lagi. Ini U1, 2, 3, 4. Ini U5. U5 ini. Tapi kita coba pakai rumus. Benar enggak dari rumus yang kita dapat? UN. N-nya kita ganti 5. U5. Sama dengan 11 dikurang 2 kali N. N-nya kita ganti 5. 2 kali 5. 2 kali 5, 10. Jadinya 11 kurang 10, 1. Didapat U5, 1. Sesuai. Jadi, rumus yang kita dapat setelah memasukkan suku pertama dan B ke rumus ini, dapat yang ini, ternyata ini benar. Jadi, kalau disuruh mencari suku 1000, suku ke 1000, tinggal diganti N ini 1000. Jadinya U1000 sama dengan 11 dikurang 2 kali 1000. Nah, itulah U1000-nya. Dan seterusnya. Silakan diulang-ulang saja kalau masih belum jelas. Insya Allah rekamannya ini jelas. Suara saya juga merdu dan syahdu. Kalau makin didengar, makin menambah semangat juang. Selanjutnya, contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini merupakan contoh gabungan dari soal pertama dan soal kedua. Tadi soal pertama kita mencari suku ke N. Sedangkan soal kedua kita mencari rumus. Nah, di soal ketiga ini kita menentukan rumus dan menentukan suku ke N. Jadi saya gabung itu. Soal pertama dan soal kedua saya gabung di soal ketiga. Nah, ini dia. Pertama, dia tanya rumusnya apa. Ditanya rumus dari pola ini. Pola bilangan yang ini, ditanya dulu rumusnya. Kalau sudah dapat rumusnya, ditanya suku ke 100 dengan suku ke 300. Bagaimana? Ya, sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Contoh pertama itu mencari suku ke N. Ini. Contoh kedua, kita sudah menentukan rumus. Jadi, yang ini gabungan dari kedua soal tadi. Jadi ini soal yang hot atau soal yang memerlukan pemikiran yang tinggi. Jadi ini soal yang memerlukan pemikiran yang tinggi. Caranya masih sama. Caranya masih sama. Apa? Kita tentukan dulu. Apa kita tentukan? Kita tentukan suku pertama. Apa suku pertama dari pola barisan ini? Suku pertama atau U1-nya ya ini. Yaitu 3. Suku pertamanya 3. Ini dia 3 ya. Sudah kita tentukan dari tadi. Ini suku pertama. Selanjutnya kita tentukan apa? Kita tentukan beda. Jelas. B. Di sini bedanya Ustadz ambil U2 kurangi U1. U2 kurang U1. Suku kedua kurang suku ke 1. 5 kurang 3, 2. Jadi suku pertama 3, bedanya 2. Jadi untuk barisan ini suku pertamanya 3, bedanya 2. Sudah kita tentukan? Nah, lanjut. Kita masukkan ke rumus. Sama. Kita masukkan ke rumus. Rumus apa? UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini rumus yang akan kita gunakan. Jadi jangan sampai siswa-siswa lupa atau tidak mencatat. Bahaya itu. Karena di LKS ini tidak ada. Jadi masukkan suku pertama atau A dan B ini ke rumus ini.
Contoh, kita kan pertama menentukan rumus dulu. Kita menentukan rumus. Menentukan rumus ini seperti pada soal yang kedua tadi. Seperti pada soal yang kedua tadi ya. Jadi kita ganti UN. A-nya ini tadi kita dapat 3. A-nya kita ganti 3 ya. Ditambah N kurang 1. Tambah N kurang 1. Dikali beda. Beda yang kita dapat tadi 2. Nah, jadilah ketika A dan B kita masukkan ke rumus ini, jadi modelnya seperti ini. Selanjutnya kita operasikan. UN sama dengan 3 tambah N dikali 2. N kali 2 jadinya 2N. Positif. 1 ini kurang. 1 kali 2, 2. Jadi N kurang 1 dikali 2, hasilnya ini. 2N kurang 1. Didapat bagaimana? N kali 2, 2N. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Dapat ya? Jadinya proses yang ini, ketika disederhanakan atau dioperasikan, dia jadi seperti ini. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya lihat. 3 ini dan negatif 2 ini sesuku. Atau maksudnya sesuku bisa dioperasikan. 3 dikurangi 2. 3 kurang 2, 1. Ditambah 2N. Tambah 2N. Jadi didapatlah rumus yang tadi ini. Ketika dioperasikan dalam bentuk paling sederhana, didapat yang ini. UN sama dengan 1 tambah 2N. Ini 3 kurang 2, 1 tambah 2N. Ini sampai di sini saja, tidak bisa dijumlah. 1 ditambah 2N itu tidak bisa dijumlah. Karena memiliki perbedaan suku atau tidak sejenis. Itu sudah kita pelajari di kelas 1. Suku yang sejenis maupun tidak sejenis. 1 tambah 2N ini tidak bisa. Karena ini suku yang ini dan ini berbeda jenis. Inilah rumus. Menentukan rumus ke N, kita sudah dapat. Ini dia rumusnya. Kita sudah dapat. Rumusnya untuk pola barisan bilangan yang ini adalah UN sama dengan 1 tambah 2N. Kita mau coba apakah rumus ini benar atau salah. Kita coba hitung suku keduanya. Ini kan suku keduanya. Sebenarnya bisa langsung didapat, ini dilihat. Tapi kita tes lagi pakai rumus. U2. N-nya kita ganti 2. U2 sama dengan 1 tambah 2N. Tadi N-nya kita ganti 2, berarti 2N, 2 kali 2. 1 tambah 2 kali 2. Atau 1 tambah 4. 2 kali 2, 4. 1 tambah 4, 5. Benar? Sesuai. Suku keduanya 5. Sesuai. Pas kita pakai ini rumus, ternyata dapat juga 5. Benar. Kita coba U5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini U5-nya 11. Kita mau cek. Benar enggak di rumus ini? Jadi UN-nya, N-nya kita ganti 5. Ini N-nya kita ganti 5. N ini kita ganti 5. Ini rumusnya. U5 sama dengan 1 tambah 2 kali N. N-nya 5. 2 kali N berarti 2 kali 5. 2 kali 5, 10. 1 tambah 2 kali 5, 1 tambah 10. 11. Ini 11. Suku kelima. U5 11. U2 5. Sesuai. Jadi rumus ini benar adalah rumus dari pola barisan yang ini. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita mau tentukan suku ke-100 dan ke-300-nya. Karena kita sudah dapat rumusnya, jadi menentukan suku ke-300 tinggal, suku ke-100 dan ke-300 tinggal mudah saja. Suku ke-100-nya kita pakai dari rumus ini, kan suku ke-100 berarti N-nya kita ganti berapa? Kita ganti 100. N-nya kita ganti 100 jadinya U100. Sama dengan 1 tambah 2N. N-nya berapa tadi? 100. 1 tambah
2N. 2 kali 100. 1 tambah 2 kali 100, 100. Jadinya 1 tambah 200 sama dengan 201. Jadi untuk pola barisan bilangan ini, suku ke 100-nya, suku yang ke 100 pasti itu 201. Didapat, kita pakai rumus yang kita temukan sendiri. Suku ke 300-nya bagaimana? Kita pakai juga rumus yang ini. Suku ke 300-nya. Tinggal N-nya, N yang ini, N ini, N yang ini, kita ganti 300. Jadinya U300, karena N-nya diganti 300. Sama dengan 1 tambah 2 kali N. 1 tambah 2 kali 300. Karena N-nya diganti 300. Karena suku ke 300. 1 tambah 2 kali 300, 600. Jadi 1 tambah 600 hasilnya 601. Untuk pola barisan bilangan ini didapatlah suku ke 100, 201, dan suku ke 300, 601. Tanpa harus kita tulis sukunya satu-satu sampai panjang, sampai habis buku. Terlalu lama dan terlalu bikin capek. Jadi kita sudah pelajari, tentukan rumus, dan menentukan suku ke N. Kita sudah pelajari dan contoh-contohnya. Jadi Ustadz harap siswa sekalian mencatat rumus yang sudah diberikan dan contoh-contoh soal yang Ustadz berikan pada video ini. Kalau masih belum jelas, silakan videonya diputar ulang-ulang sambil kamu mengerjakan. Kalau masih belum jelas lagi, bisa bertanya kepada keluarga yang mungkin bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa, silakan ditanya langsung di WA pribadi ke Ustadz. Nanti Ustadz jelaskan lewat WA. Kalau masih tidak jelas, bisa ke sekolah, atur janjian. Nanti ke sekolah, Ustadz jelaskan langsung di sekolah. Itu saja. Selanjutnya, Ustadz akan berikan soal-soal latihan untuk kalian kerjakan. Untuk menguji pemahaman kalian. Apakah sudah paham dengan penjelasan materi kali ini atau tidak. Jadi itulah materi mengenai barisan bilangan. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya kita akan mempelajari deret bilangan. Jadi sekarang kita pelajari barisan. Selanjutnya kita akan pelajari deret bilangan. Oke, demikian. Silakan nanti diputar kembali penjelasannya, didengarkan kembali. Insya Allah kalau diulang-ulang bisa lebih paham. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Tetap belajar di rumah, jangan bermalas-malasan dan hanya main game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.